kalian pakai bajunya yang gelap-gelap, kenapa pakai baju yang cerah tuh kayak aku warna hijau. Apalagi kakak kan harusnya yang cerah. Banyak yang nonton. Baju boleh gelap tapi bibir warnanya cerah. Iya. King Nasar, Baju boleh gelap ya, tapi hati cerah, King. Iya, kita mah cerah ngeliat kamu. Iya, hati cerah karena kakak ada yang nonton kan. Lagi antri orang-orang pada nonton kan. Masya Allah. Jangan nanya King kemana aja, orang dia lagi sibuk, dia punya usaha tambang. Tambang cu. Tambak itu mah, jatuhnya tambak Sama ya. seperti kamu kemarin kan nggak masuk, Lita juga kemarin nggak masuk kurang lebih seminggu, dia punya usaha juga. Apa usaha apa? Bisnis galian, gali lubang, tutup lubang. Sesi potret yang selalu depan KTP di sini. Ini hari ini nggak ada tamu ya, tamunya King Nasar hari ini. Ada hari ini. Hari ini ada tamu. Tamunya Kakak mau King pilih Nasar yang tuh, mana? Yang baju hijau atau baju coklat? Kakak pilih yang mana? Enggak. Berarti hari ini spesial King Nasar. Enggak, tapi sebentar. Kita juga seneng banget karena akhirnya Marcel ini bisa kembali lagi. Kemarin sakit gak? Sakit kemarin saya. Marcel, Marcel. jangan pernah sakit. Kenapa? Iya. Sakit. Iya. Karena Masa? untuk di badan kamu itu nggak cocok sakit. Kamu tuh orang pasti akan taunya sehat. Emang orang kriminal nggak boleh cowok. Sel, Kan kamu juga kan manusia. kamu bukan manusia, Sel. Dia manusia. Iya, kita punya foto. Harusnya kemarin itu Marcel. Harusnya kemarin Marcel. Orang bareng jelek sama nggak boleh kita, sakit. Tapi last minute kami mendapatkan Harus kabar. kuat terus ya. Dia harus masuk rumah sakit Rumah karena sakit, serangan fajar ya. Saya bukan beda. Serangan jantung. Kecil. Dia serangan jantung, Sel. Kecil Mi. Ya. Kecil kemarin. Tapi sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah sekarang emang harus kerja lagi, emang laki-laki nggak boleh sakit. Tapi ini Marcel ini artis, walaupun dia Gila, artis ya. statusnya. Dia masuk rumah sakit kemarin itu biaya rumah sakitnya pakai BPKB ya? Bukan. Tapi nggak mungkin Marcel pakai BPJS. Marcel banyak duitnya. Alhamdulillah. Makanya kalian tuh jangan suka memberitakan tentang rumah tangga Marcel. Dia jadi terkejut-kejut. Iya. Bener ya. Enggak, saya kaget. Diterima lagi kerjaan banyak, lo jatuh lah. Shock dia, shock ya. Tapi Tapi alhamdulillah. Ini udah kamu dipercaya makanan lagi. juga harus dijaga Marcel. Iya, King. Kamu tidak boleh makan, apalagi makan hati. Aduh jangan sampai itu. Karena makan hati. Makan hati nggak Kayak Kak boleh. Dewi dong. Selalu Orang madar. yang daftar yang makan hati bukan Kak Dewinya karena digantung-gantung kan. Dia mah nggak makan hati. Marcel ini penyakit. Tapi waktu daftarin anak sekolah kan. Makan apa? Makan sampah. Iya. Tapi harus sehat-sehat selalu ya. Apalah artinya karir. Iya. pekerjaan Kalau misalnya tidak sehat. Betul. Betul. Jadi makannya itu jangan ditunggu, jangan ditunda-tunda. Ya. Iya. Waktunya Jadi kalau kamu emang juga biasa jodoh. sarapan ya Kak. Iya. Coba jodoh. Ke siapa kakak ngomongnya ke kakak? Ke kakak? Ke siapa ngomongnya? Jangan tunggu lama-lama. Jangan. Hey, jangan tunggu lama-lama sama seperti bintang tamu kita Ini yang satu punya ini. lagu nih. Yang punya lagu menunggu Iya. lama-lama jodohnya nggak datang-datang tapi alhamdulillah karirnya menanjak. Amin. Memang yin and yang ya. Betul. Karir menanjak pasti Itu ada. Allah ya kalau mau Iya. kasih Gak bisa karir dua-duanya. bagus, percintaan kayak saya nggak bagus. Kayak saya juga sama. Oke, saya juga ya. Oke, baik sobat Ambiar di pagi-pagi Ambiar Kamu kita kan memang hadirkan memilih. Iya. Ramida. Ramida. Padahal kenapa dari tadi tersenyum sekali? Itu aku banget gitu, setiap kamera itu nge-shot aku itu kayak cowok aku ngeliatin aku gitu. Oh, Tapi tuh Maksud lo itu cowok lo yang ini? Yang ini? beda itu mah. Ini? Itu beda. Bukan, Ini cowok lo? bukan cowok aku, maksudnya itu nggak tahu siapa nanti gitu loh. Iya. Dia ngeliatin aku gitu. nggak boleh aku sebut nggak namanya, boleh aku sebut nggak namanya. Sama Kak Cici Iya. juga. Lagi ada yang deketin. Jadi itu clue buat Kak Cici, buat yang deketin Kak Cici. Alhamdulillah. Jangan nunggu lama-lama. Iya betul. Yang sini diambil orang. Pokoknya clue-nya itu ya gitu deh nanti deh. Pokoknya Di sini Dewi yang merasa. Iya, kayaknya pas banget dia madar ya kayaknya. ya Kak Dewi sama Kak Cici itu memang Sama ya? sama. Sama ya? Lagi ada yang deketin tapi bingung mau yang kemana, mau pilih yang Tinggal mana. dipilih doang ya? Berat banget. Jadi mereka tuh cewek-cewek suka ghosting gitu. Enggak ya. Suka PHP-in. Terlalu banyak pilih. Enggak dong, kan kita itu takut gagal. Enggak. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ceritain juga sama kita apa yang membuat seorang Cici Faramida sampai dengan sekarang kok masih belum ada yang nempel walaupun karirnya luar biasa sekali. Teh Cici kami ucapkan terima kasih. Karena kan
kita itu wanita-wanita yang tidak beruntung dalam percintaan kan? Kata siapa? Tapi kalian itu wanita yang banyak memilih. Nah, Bohong, Kak Cici yang ngantri juga banyak. ya mungkin gak ada yang ngantri. Makanya kita lihat dulu yang satu ini Sobat Ambiar. Yakin, bener kata King. Yang ngantri itu yang deketin pasti sebenarnya ada. Nggak mungkin nggak ada untuk ukuran seorang Cici Paramida, ya kan? Apa yang membuat sampai sekarang tuh kok merasa ya udah deh sendiri aja deh. Masih belum ada pasangan, kenapa? Ya memang kita menjalani hidup ini kan, ke depan itu kita memang harus menentukan mau ke arah mana. Dan mungkin yang sesuai untuk menjadi pendamping itu benar-benar harus Selektif ya Kak Cici? selektif. Harus benar-benar dari hati kita yang paling dalam untuk bisa menilai, meyakinkan benarkah dia itu bisa menjadi imam. Gitu. Oh gitu. Amin. Apa terlalu lama sendiri terus akhirnya ngerasa aku tuh udah Nyaman. terlalu mandiri nih. Iya ya. Kak, karena aku juga kayak gitu soalnya gitu. Apakah sudah... Aku sama Dewi nggak jauh beda loh. Tapi ya kita jauh ya, kita jauh dekat ya. Berarti kalau terlalu lama sendiri dan mandiri itu berarti udah nggak kepengen ada rasa, maksudnya, ah udahlah nanti juga laki mah sama aja begitu aja gitu. Atau mungkin males PDKT tuh basa-basi lagi. Iya bener, bisa jadi malas PDKT. Kayaknya ya Kak Cici, Basa-basi. itu bukan sih. Iya kan? Iya. Kalau dengan siapapun juga, apalagi teman-teman banyak ya. Iya. Jadi kita asik aja PDKT gitu. Cuman untuk ke hal yang satu itu, mungkin itu tadi perlu penyesuaian, perlu Adaptasi lagi. adaptasi lagi. Capek kan adaptasi. Iya. Tapi begini kan semua hubungan memang membutuhkan hal tersebut. PDKT, adaptasi itu kan satu hal yang wajar. Oh. Iya, betul. Tapi kalau memang dia memang bukan Jodoh. sebagai pilihan kita, ya kita anggap sebagai teman biasa aja. Oh. Karena berarti, berarti bener dong kayak Kak Dewi, kayak Kak Cici itu menentukan sendiri. Ini kayaknya cocok nih, oke. Iya. Oh ini enggak, udah teman aja. Gitu dong. Ya, betul. Untuk seorang Cici Paramida, kriteria yang paling pas yang menurut Kak Cici tuh harusnya yang kayak begini, apa aja? Enggak sih, sebenarnya enggak ada yang pakai kriteria sama sekali. Ya ada lah, tapi tidak yang harus bersyarat banget. Iya. Misalnya, Misalnya, ya pertama Dewasa apa gimana? mungkin kita cari yang sama-sama tidak bermasalah. ya kan? sama-sama tidak bermasalah, Ya. oke? Berarti yang kayak gini nggak bisa ya? Enggak, maksudnya tidak bermasalah itu udah Mohon maaf, kalau lu nantinya Kak Cici punya masalah. Takutnya kan, takutnya. Jadi ada masalah yang tidak ada masalah, udah deh. Makanya kita pastiin Jadi aja. kalau tidak bermasalah itu kan mungkin bisa diartikan sendiri ya. Macam-macam. Yang bagaimana gitu, yang nyaman buat kita, ya kan? Yang bisa memberikan kita juga kedamaian hati, ketenangan hati, gitu loh. Tapi Kak Cici kita juga dapat kabar sebenarnya kemarin Kak Cici ini sempat dekat dengan seorang pria asal Turki. Kita mau kasih lihat ya. Pernah diisukan tengah dekat dengan lelaki Turki lalu hilang. Cici Paramida menolak berlanjut dan ingin dengan pria Libanon. Wow, nggak ada beda tuh. Beneran gak sih Kak? Gak ada lu tambah-tambahin Libanon. Cici Paramida menolak berlanjut, Kak, tanda tanya. Beneran gak sih Kak itu? Ini sekeluarga emang demen cowok Turki kayaknya ya. Kan tapi kalau enggak. Enggak. Emang bener kan Kak Cici waktu itu ada yang dekatnya orang Turki ya? Gini Itu ya. tiap orang Libanon, Sekarang Kak. Cici mau klarifikasi ya. Oke, Yes. oke. Jadi sebenarnya itu ya, itu temannya Siti. Oh. Ya. Temennya Tapi- sendiri ngedeketin kakak gitu. Enggak, memang kita dekat sama-sama karena kan dia juga musisi. Jadi kan kita bisa sharing untuk masalah-masalah karya seni gitu ya. Jadi ada beberapa lagu yang dia mainkan untuk biolanya. Oh, tapi dia juga maksudnya mungkin kelihatannya gimana gerak-geriknya kan ada juga yang Ada walaupun perasaan teman suka adik enggak? tapi kan ada rasa Feeling suka itu kan atau kan bisa oke. gesturnya kebaca kali Kak Cici. Ya, Dia tapi deketin gua nih. enggak sih. Kalau aku sih menganggap dia tuh ya sebagai rekanan aja ya dalam satu bentuk karya. Tapi tipe Kak Cici nggak yang mode kayak gitu tuh maksudnya salah satu tipe bukan? Ya kalau Allah menakdirkan tipe yang bagaimanapun juga, kalau itu memang sudah jodoh kita ya kita harus terima. Kak Cici tapi kepikiran gak sih atau pernah terlintas gitu nanti gue ketika udah nggak nyanyi, terus gue di rumah nanti sama siapa ya? Sempat kepikiran gitu gak sih? Kayaknya itu memang pemikiran-pemikiran yang lumrah ya. Tapi yang kita hadapi, yang kita jalani sekarang ini, aku sama keluarga.
ya kan? Tidak sendiri. Ada ponakan-ponakan, ada bapak juga, dan ada adik-adik. Jadi merasa nggak sendiri tuh. Itu yang paling penting, merasa Gitu. tidak sendiri ya. Kak Cici tuh kayak kita Kak, kayak kita keluarga banget. Maksudnya nomor satu tuh keluarga banget. Jadi nggak apa-apa deh, maksudnya kita nggak ada pasangan, yang penting keluarga kita happy terus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sobat Ambiar, ini ada alasan seorang Cici Paramida yang katanya masih memilih sendiri sampai dengan sekarang. Nanti Kak Cici boleh klarifikasi. Apa sih? Jadi apa tuh belum dibuka? Kenapa sih itu yang lama-lama ditayangin lagi? Tidak Itu mau. baru kan kemarin kan Kak Cici Baru. emang udah lama baru. Tidak mau membuka hati maksudnya. Tidak, sebenarnya sih mau membuka hati. Tapi Ya kan? Tapi memang belum ada aja. Tapi dalam hitungan 5 tahun terakhir deh, ada berapa laki-laki mencoba untuk mendekati seorang Cici Paramida? iya, nggak mungkin kalau nggak ada. Berapa? Gak pernah Satu, dihitung sih. dua, Karena tiga. Cici menganggapnya itu biasa aja, teman-teman yang akrab aja. Jadi nggak dihitung itu. Ada nggak yang pendekatan. ser gitu Kak Cici di Kasih antara? perhatian lebih. Kan suka ada lah biasanya namanya cowok. Atau mungkin yang tak khusus blang gitu. Kalau nggak ser kan ya. Kalau nggak ser. Iya, bisa juga. Bisa juga. Belum ada. Cewek-cewek kayak kita itu agak susah kali ya. Independen. Ya untuk mereka mendekat ke kita gitu. Padahal kita tidak punya standar mereka untuk menjadi suami kita gitu loh. Lebih ketakut Lebih ke sadar diri kayak. Nah itu dia. Masa nggak ada standar? Kak Cici tapi pernah punya Kayaknya. pemikiran misalnya begini ya, oh mungkin apakah karena cowok itu agak minder gitu deketin gua Nah, bisa dengan segala jadi. apa yang gua punya, pencapaian, karir, Padahal kita nggak lihat Ya, itu loh, nggak. Mas. Cici Paramida. Tapi Dewi mewakili. Mewakili loh, kita itu perempuan. Kayaknya ya, mewakili. Tapi enggak ya Kak Cici apa gimana? Enggak sih. Enggak harus ke situ juga. Tapi mungkin laki-laki mungkin biasanya rata-rata kalau yang dihadapinnya perempuan yang sudah mature atau apa, kalau dia nggak lebih mature dari perempuannya pasti akan Ya, iya, mungkin, iya. Wajar ya. minder. wajar Kak Ci. Dianya barangkali. Iya, iya. Mungkin minder penghasilan kali Kak. Ya Bisa jadi apa kalau pun. lu itu mah. Kalau lu. Oke. Makanya lu mau sama Kak Cici. Jangan Kak Cici jadi punya masalah ntar. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin buat Cici Paramida bukan prioritas ya kalau sekarang ya. Ya. Keluarga, karir Menjalani juga. hidup ini aja ke Menjalani depan. hidup Kalau hari demi memang, hari. dalam waktu dekat atau belum, Allah belum mentakdirkan untuk menemukan pasangan yang cocok, ya kita jalanin aja, nikmat kok. Hidup ini. Menikmati hal-hal Nikmati. kecil ya, menikmati juga momen demi momen, termasuk momen berkarir, dan ini ada hubungannya karir Cici Paramida dengan seorang Rhoma Irama. Kita mau kasih lihat. Apa tuh Kak Cici? Apa yang terjadi? Diceritain apa sama Emang Pak pernah Haji? salah tuh sampai diteriakin gitu, Kak? Iya, memang Pak Haji ini kan orangnya sangat perfect ya. Ya. Jadi kita waktu itu tampil dalam satu acara ya. Terus Cici tuh ada yang salah kata-katanya, nggak sesuai. Akhirnya Pak Haji tuh dengan gayanya dia yang weh gitu kan. Cici tuh yang di situ udah merasa, aduh, dik-dik ya kan, salah nih, udah merasa salah gitu Iya. kan. Ya jadi memang minta maaf aja Pak Haji setelah itu. Tapi setelah itu biasa aja. Biasa aja, ya Dibalas wajar ya, lah. Kak? Iya. Karena kita suka lupa syair kan. Cuma lebih ke diri sendiri aja, shock sendiri ya. Iya. Itu sama Cici Paramida kebayang Rhoma Irama duet sama Karen Delano, Karen salah. Wah! Gak usah dibayangin karena itu kan Pak gak Haji mungkin juga juga. kayaknya Pilih-pilih. begitu dengar mau duet sama siapa Karen Delano, Pak Haji akan mengundurkan diri jadi penyanyi dangdut. Kalau harus duet sama Karen. Saya antar makanan, sekarang catering. Ya, enggak, Karen itu cocoknya dia itu bukan jadi duet sama Pak Haji. Tapi Dia itu jadi pemain drum yang Pak Haji yang dulu. Soneta kan ada tuh drum gede nah. Orang kalau dia diduetin sama Limbat aja masih bagusan suaranya Limbat kalau nyanyi. Ada suaranya Limbat. Udah Karen itu sendiri aja. Orangnya lagi panas, lagi liburan di balik Lebih kaca. glowing kalau dia sendiri ya. Ya. Tapi terlepas itu semua, ya namanya kita tahu lah ya Pak Haji Rhoma Irama dengan segala macam skillnya, kemampuannya di atas panggung dan pengalamannya. Tapi ada satu hal yang beliau akui mengenai Cici Paramida. sering kerja bareng Rhoma Irama, ungkap Cici Paramida adalah orang yang tenang dan hatinya halus. Setuju. Sama yang ini aku setuju banget. Memang kalau Kenapa, Ging? Setuju. Karena Kak Cici mau ada yang ribut, mau ada yang berantem apa, bisa bawaannya tuh tenang, kalem, terus kita tuh jadi malah jadi segen. Oh, lagi ada ribut-ribut gitu. Biarpun lagi ada lagi
lagi heboh gitu. Kalau lagi kebakaran. Gitu lah. Ya nggak gitu, habis dong tuh rumah. Gitu, habis. Nah, ini tenang banget dan Nggak halus. tenang. Jadi orang itu nggak jadi panik. Karena dia tenang, santai. Karena ya pembawaannya Kak Cici itu memang begini, tenang. Itu kan berarti kan berdasarkan pengalaman ya, jam terbang. Nah, untuk seorang Cici Paramida mengatasi keriuhan di atas panggung, kesalahan kan pasti ada ya, entah dari kita atau dari tim produksi, dari musisi lainnya, itu bisa menghadapi dengan penuh ketenangan itu gimana caranya? Karena mungkin itu sudah butuh waktu lama ya. Awal-awal juga mungkin seperti itu, ada was-was, ada Panik gitu ya Kak. panik ya. Tapi kan lama-kelamaan kita semakin dewasa, semakin berpikir ya kan dalam menghadapi itu. Kalau kita tambah panik juga itu nggak akan selesai gitu. Akan semuanya jadi panik harus semua. sabar, Jadi memang harus ada yang Sel. tenangin. Betul. Kayak Nasar waktu itu kan ya, Iya. ngamuk-ngamuk ya, aku tenangin kan. Kenapa Kak? Pernah? Enggak. Ada momen apa itu? Enggak, pokoknya kalau Kak Cici itu kalau lagi kita lagi gimana, Ya, terus nanti datang, kenapa Sar? enggak kalau ada debat-debat begitu kan, Oke. ya kan. Aku kan suka deket tuh sama teman-temannya Nasar ya. Jadi dengan ngedeketin Anak-anak itu, KDI begitu Biasa kan kita suka kumpul. Suka ngademin King Nasar. Ngademin. Jadi yang Karena suka memang- ngademin ya. Iya. Karena King Nasar yang paling bad moodan orangnya ya. Enggak juga. Enggak, tapi laki-laki suka sama Kak Cici, kenapa? Karena Kak Cici yaitu Menenangkan bawaannya. Dewasa, jadi kita tuh kalau lagi panik sesuatu pasti dinasehati, Iya, iya. dikasih tahu, diberikan solusi, Ya dikasih. King Nasar tuh harus dapat istri yang kayak gitu King. Yang dewasa memang aku dulu waktu dekat sama Siti aku malah naksir Kak Cici dulu. Tapi karena modal belum cukup, umur masih kecil, jangan karena sama Kak Cici, sama adanya juga kagak jadi. Ampun jadi ampun. Ah, Cici, kali ini kita mau memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya dan tolong dijawab dengan jauh lebih cepat lagi dalam Jawab Cepat. Silakan Kak Cici di sini Silakan. Kakak. Jadi tidak boleh berbohong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Kak Cici. Harus cepat ya Kak. Jawab Oke. cepat. Pertanyaannya 1, 2, 3. Duda atau bapak-bapak mapan? Duda lah Duda. kalau ada. Ya, kalau ada, oke. Pernah dekat dengan Duda? Saya kan? Oh, gimana? Deket. Gak bapak-bapak mapan Kak? Enggak. Oke. Pasangan romantis atau pasangan pengertian? Pasangan pengertian. Kalau udah pengertian pasti dia akan romantis. Betul. Benar. Iya. Romantis belum tentu pengertian. Setuju banget. Menikah lagi atau menikmati hidup sendiri? Kalau ada jodoh menikah lagi. Ah ya. Apa? Kalau ada jodoh menikah lagi. Amin. Semuanya bilang amin. Cinta lama bersemi kembali atau cinta baru datang? Cinta baru datang. Cinta baru datang yang sesuai. Ya, cinta baru datang yang sesuai. Dangdut klasik atau dangdut modern? Dangdut klasik dimodifikasi modern. Harus pilih salah satu Kak. Sama saja satu itu. Klasik atau modern? Klasik atau modern kali ya Kak, kan saat ini lagi modern. Mengikuti tren. Iya. Oke. Nyanyi solo atau grup? Solo ya Kak. Solo lah. Solo lah ya. Lagu sedih atau lagu bahagia? Lagu bahagia. Lagu bahagia. Dikenang karena suara atau penampilan? Suara. Cici Faramida dulu atau Cici Faramida sekarang? Dulu lah. Ah, maksudnya? Kenapa dulu? Kenapa ya? Ya kan orang kan kenal dengan lagu-lagu aku yang dulu. Oh oke. Kayak RT5, Wulan Merindu. Begitu. Oke. Jangan tunggu lama-lama juga itu kan lagu lama. Dulu ya. Ikke Nurjana atau Christina Dangdut? Waduh. Pantesan bintang tamu yang satu tadi duduk di situ disuruh pergi dulu. Aduh ini sebenarnya pertanyaan yang agak sulit ya. Gak boleh Karena sulit Kak, kita semua udah mengalami itu Kak. Ini kan kita sudah tergabung dalam 3 kembang ya. Iya. Ada Ike Nurjana, ada Christina. Ada Justru itu karena tujuannya supaya bubar. Baru kumpul. Tapi emang harus dipilih. Tetap kakak harus menjawab. Dulu aja Kak Dewi suruh milih Karen Delano apa Oke, Nasar. oke. Iya. Pilih aku. Oke, aku pilih ya di sini ya, karena kita sama-sama nggak jauh lah karir kita ya. Mulanya itu sama Ikke Nurjana. Jadi aku lebih banyak sharing sama Ikke Nurjana dan Ikke Nurjana juga kan dulu aktif di PAMI ya. Berarti Selalu pilih di Kak PAMI. Ikke Nurjana ya daripada Teteh Christina Dangdut. Karena mungkin lebih lama mengenal. Lebih lama mengenalnya. Bareng-bareng berjuang. Betul, sama-sama berjuang. Dan kita dulu udah sering tampil atau show bareng ke Kak Sio bareng. berbagai Jadi daerah. gimana Kak kesimpulannya? Iya.
pilih Kak Ike Nurjana daripada Teteh Christina Sandi. 2 kali diperjelas. Aku pikir kamu penyanyi dangdut, ternyata kamu kompor. Nah ini dari segi aku terangin tadi ya. Iya. Guys, Kenapa? tapi kok bisa ya Kak Cici nggak pilih Christina, ya Teh Ike? Kok bisa ya? Nanti kita akan berikan pertanyaan yang sama kepada Christina. Siapa yang dia pilih? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ada masanya kita nonton aja. Pagi-pagi Ambiar. Karena memang bintang tamu hari ini cuman ada 3. Ya. 3. Tiga-tiganya ini wanita-wanita hebat. Hebat. Ya, para diva-diva semua ya. Penyanyi besar Indonesia semua. Mereka ini tergabung dalam trio namanya Tiga Kembung. Kembang. Kalau 3 kembung, Ikan kali. ikan semua. Ini 3 bunga yang selalu menghasilkan bunga deposito. Dan Amin. tidak pernah redup, selalu harum. Amin. Dari dulu sampai sekarang ya. Dari dulu sampai... Namanya tuh terus wah. Betul. Dari mana? Dari musim Dari musim durian. sampai musim semi. Kenapa Tapi guys, Bintang tamu yang satu udah ngomong gini, mau tampil nggak? Kalau nggak gue mau balik nih ada. Langsung aja ya. ada insiden. Ya. Jatuh waktu momen konser Tiga Kembar. Siapa? Makanya kita hadirkan. Ini dia Ike Nurjana. Lagunya kita banget ya. Iya. Lebih tepatnya kakak mungkin kak, hati ini selalu milikmu. Milik siapa kak? Dengarkanlah wahai Kita semua lagu baru ini ya 2 kali ya. Aku tuh cemburu banget deh kalau aku bicara tentang cinta. Milik yang punya dong Nasa. Berdebar-debar. Debar-debar banget kak. Karena ada yang memiliki, tapi bingung yang mana. Soalnya pada antri. Iya, jadi Nggak bingung pilih yang doang, mana. sebenarnya pilih mah aja. ya. Makanya semua lagu cinta tuh kayaknya soundtrack hidupnya dia sekarang. Iya. Tapi kayaknya kalau kita dengar lagu tadi kayaknya ini bukan Ike Nurjana deh. Apa? Tapi lebih ke Ike Tiljana. Bener. Iya, Ya amin. Allah, mudah-mudahan Tiljan. Amin. Semuanya Tiljana. Amin. Ya, Ike kami ucapkan terima kasih. Kemarin kita dengar kabar katanya jatuh ya waktu konser di panggung. Masa ya. sih? Coba kita lihat Maksudnya gimana sih teh? Apa? Jatuh bangun. Keserimpet. Apa yang membuat Kak, ya? Iya, iya. Apa yang membaca? Oke. Emang iya teh? Itu sampai jatuh sih, Kak, baru sampai bisa jatuh? awal lagu itu padahal Kayaknya ya. keserimpet Iya. baju ya kak, keserimpet baju kayaknya. Iya, ini salah sih bareng Christina jadi jatuh bangun jalan. Iya, jadi ya itu karena faktornya adalah satu saya tahu baju kan kita kalau show gitu ada buntut-buntut panjangnya, terus memang agak licin Bajunya ya mewah lantainya. sih ya, Kak, ya. Bagus Betul, banget bagus bajunya. banget. Cuman aku lagi nggak siap pas lagi belok gitu, ada yang masih nyangkut kena high heels. Ya, alhamdulillah. Sempet langsung Nggak sampai jatuh toh banget, tapi Iya. ya udah langsung lempar semua sepatu. itu jadi sepatunya dilempar. Iya nggak dilempar, maksudnya ya udah. Ya maksudnya nggak pakai sepatu setelah itu. Nggak pakai. Aduh, berapa lagu nggak pakai sepatu di lagu itu aja? 2. Dua lagu. Karena segmen itu 2 lagu. Oh medley. Bener medley. Oh. Jadi udah tuh aku lempar, bukan lempar ya, minta tolong sama kru. Udah, tapi kan itu kan Ya, lagu. amanin aja sepatunya itu Lagu ini kan yang tadi tuh yang selalu milikmu kan, gitu. Yang berdebar-debar ternyata berdebar jatuh kan, gitu. Terus abis itu ya udah karena aku udah dikejar apa namanya durasi intro harus masuk, jadi aku Show must go buru-buru. on ya. Wow. Apakah ini Itulah penyanyi ya geng. Iya. pertama kalinya Ike Nurjana nyanyi di atas panggung dengan nyeker? Atau mungkin satu-satunya? Kayaknya udah lah, sering juga ya. Pernah sih. Pernah juga kejadian Pernah juga kayak gitu, harus kejadian. lepas sepatu. Harus lepas. Itu pokoknya ada beberapa. Tapi aku lupa, tapi nggak cuma sekali itu. Pernah sekali ada gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang punya jam terbang memang pasti tidak akan kelihatan Panik, ya? kayak panik atau gimana. Belum tentu kalau kita ya yang baru-baru maksudnya ya, belum tentu gitu. Kalau beliau-beliau ini pasti akan Mentalnya bisa udah menyiasati. mumpuni, Aki. Kan kadang-kadang ada orang yang panik tuh jadi lupa. Oh jadi masuknya Iya. di mana, Bingung jadi harus harus gimana. kan harus konsen kalau konser mah. Jam terbang, Aku bener. sebenarnya tadi pengen lanjut aja jatuhnya. Tapi Maksudnya kak lanjut gimana? Kayak Maksudnya tahu nyanyi sambil jatuh gitu ya? digimikin gitu kan, digimikin gitu. Kenapa nggak gitu, Teh? Ya kan, aduh aku jatuh. Maksud aku mau memanggil suamiku, tapi aku yakin dia pasti nggak akan datang. dia juga ke atas panggung butuh keberanian. Karena mungkin suami begitu, aduh nggak malu.
Kita mau kasih lihat ini ada komentar-komentar netizen yang melihat ketika kejadian tersebut. Terlalu riwe, kayak nggak nyaman gaunnya, jadi performnya kayak gimana gitu. Sulit banget. Banyak gaya sih. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Lain kali manggung di usia gini udah nggak usah pakai sepatu tinggi, intinya nyaman dan nggak bahaya. Ngatur loh. Iya, gaunnya ribet banget. Mana biasa tinggi lagi katanya gitu. Biarin aja suka-suka orang dong. Ngatur-ngatur lu. Kan pernah minjem duit kita sama lu. Kan kita itu artis loh, penyanyi loh. Mau pakai high heel kek, mau nggak pakai baju kek, mau gimana kek. Mau naik rijing kek. Iya, Keluar dari nanas. Kenapa kita wakili? Karena itu bisa terjadi di beda kita ya, Geng. Tuh kan, tuh. Kalau menenangkan. Sabar, Baca tenang. komentar-komentarnya nggak Teh? Aku awal-awal baca, pas terakhir udah nggak baca lagi sih. Ya udahlah ya, lillahi ta'ala aja. Lagian kan itu bisa terjadi kepada siapapun. Betul. Iya, performer mah apapun bisa terjadi di atas. Ya ke King Nasar kali, King Nasar pakai high heels kan ya, bisa aja ya. Aku aja live 2 kali jatuh pernah. Pernah. Sekarang langsung ya Nasar ya waktu itu ya. Aku orang baru Kak Cici. Pernah 2 kali. Buat yang nggak percaya, ini dia tayangannya. Tapi dari Kak Cici sendiri menggunakan high heels itu nyaman nggak sih? Maksudnya Nih, kan ada sebenarnya ya, karena kan biasanya stylist yang menyediakan buat kita. Padahal kita sendiri kadang-kala karena saking nggak enakan orangnya mau nggak mau dipakai. Teh Ike sama Kak Cici gimana? Apa kayak gitu Kak? Ike. Teh Ike dulu. Oke, kalau aku high heels, kalau jujur aja, kalau hari-hari sih pasti pengennya yang casual, kayak cats dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau lagi kebutuhan panggung, apalagi bajunya itu panjang, Cantik bajunya. tiba-tiba kita pakai yang nggak high heels, kan nggak looknya nggak proporsional ya gitu. Jadi hanya untuk kebutuhan panggung. Tapi sebisa mungkin sih kalau kecelakaan itu kan ya udahlah gitu ya, sesuatu yang kita nggak pingin. Betul. Tapi kalau high heels tuh untuk baju panjang wajib. Tapi sekarang aku lebih banyak pakai even pun high heels karena baju tutup, dia wedges tuh nggak sih? Iya, lebih bagus. Iya. Katanya saking traumanya sekarang nggak mau pakai sepatu heels, maunya pakai sepatu roda ya? Aduh. Lah. Tapi enak. Kalau wedges itu emang enak banget, apalagi kalau dimakan sama steak. Potato. Beda. Itu beda. Ika, kita mau kasih lihat, tapi banyak juga yang memberikan acungan jempol karena profesionalismenya ya. Ini nggak gampang loh, banyak orang responnya jadi kelabakan kalau penyanyi pendatang baru. Tapi ya namanya juga penyanyi senior ya. Ya. Lain kalau penyanyi sudah profesional, walaupun tergelincir tetap fokus dan suaranya tetap oke. Keren, sangat profesional. Beda artis yang udah tinggi jam terbangnya ya. Benar-benar profesional, nggak ada panik sedikit pun. Orang tulus dijaga Allah dengan senyum, sapa dan ikhlas. Amin. Komentar yang banyak, Banyak yang baik komentar juga yang banyak. bagus juga Tapi ada, sebentar, King, Kak. boleh maju? Kenapa? Kamu kan sering nyanyi ya. Iya. Seandainya Iya, King. kamu jatuh, apa yang akan kamu lakukan Dia ketika mau malah terjadi? goyang di bawah. Kalau model kayak aku kan memang agak error ya. Jadi kalau jatuh begitu aku langsung guling-guling dan macem-macem. Iya. Contoh. Misalkan keluar dari nanas, Jatuh. Ya, kalau misalkan coba, jatuh gitu. Marcel aja jadi. Jatuh gitu jatuh ya. Aku langsung senam 1, 2. Kayak gitu. Kan gak mungkin kalau TI begitu kan itu gak mungkin. Apalagi kalau Kak Cici begitu. Bener. Orang tuh langsung gini. aduh pilates dia. Serem ah. Bener. Ada Kalau King pakai Nasar gaun bukan kan Ita nggak Thalia. Iya. Pakai gaun gak mungkin. Gaun jatuh Pak kan gak Coba kalau kakak pakai gaun gitu langsung salto pasti. Ya kan Kak? Kalau Kak Cici atau TI ke satu. Kamu kalau jatuh gimana? Kalau aku jatuh pakai gaun ya, Iya. pakai gaun, terus jatuh keselipet gini, ya udah goyang. Nah, kalau tiba-tiba Teh, Apa? kalau tiba-tiba TI ke begitu, Ya, itu penonton yang ada di situ mereka langsung gini. Kabur ah. ya ini Ikke Nurjanah. Apa gimana kan? Tapi untungnya nggak ada saya waktu itu. Kenapa emang kalau Kalau ada? kayak Teike jatuh waktu itu tek, seperti Sar ya, bukan jatuh dari panggung. Jatuh dari mana? Jatuh tempo. Cicilan. Makanya tadi kan gua sering nggak boleh deket Kak Cici, takutnya Kak Cici punya masalah. Teh Ike, tapi profesionalismenya sekali lagi kita acungi jempol ya. Terima kasih. Luar biasa cara merespon kejadian tersebut. Kali ini kita tidak akan ngomongin soal karirnya, tapi pengalamannya. Ini kita mendapatkan satu berita yang cukup mengejutkan dari seorang Ikke Nurjanah.
Tak banyak yang tahu Ikke Nurjana pernah diculik dan hilang di daerah berkonflik. Beneran Kak, diculik di Kak? daerah konflik? Itu zaman dulu banget sih. Dulu kita masih bergabung sama Timur Timur. Oke, Jadi kita masih bergabung. Adalah di salah satu acara stasiun TV gitu. Terus kita di sana syuting dengan Tentara Nasional Indonesia. Baik. Gitu. Jadi di sana ada acara ramah tamah, ada acara makan malam dan sebagainya. Karena umurku dulu masih 15 gitu tahun, jadi di acara SMA formal ya. SMP ya. Terus SMA kelas 1 ya, lupa lah aku. Terus dia acara malam aku nggak ikut, aku di hotel. Terus aku stay di hotel karena aku satu grup sama Ken Dedes dulu. Aku main lah sebenarnya ke kamar sebelah sama Mbak siapa ya, Mbak Tia, Mbak Ati gitu. Mama, aku nggak izin. Karena aku nggak izin, Mama pikir ini anak saya di mana? Karena waktu itu masuk ke sana kita harus jagain tentara. Di belakang sudah ada pasti pengamanan dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kemana-mana emang harus rapor. Namanya masih kecil, saya jalan aja. Dicariin lah di acara formal pun dicariin lah. Saya di mana? Iya gitu deh kira-kira. Dulu zaman, Masya Allah, zaman Pak Panglimanya tuh Pak Tri ya, Pak almarhum. Berarti masih era Pak Harto? Masih zaman dulu. Udah tuh heboh pada nyariin, terus habis gitu saya tuh ucuk-ucuk balik lagi ke kamar. Orang lagi heboh nyariin saya, takut kenapa-napa. Saya masuk ke kamar. Mah, kamu dari mana? Dari tempatnya Tante Ati atau siapa gitu. Kamu dicariin semua orang, kamu pikir kamu diculik gitu-gitu, aku diomelin. Karena di sana daerah konflik dan memang aku nggak tahu kalau harus kemana-mana tuh harus dikawal. Dan soalnya kalau gini, bapak-bapak yang Pak tentara yang setiap pengawal kita tuh selalu bilang, iya Mbak, di belakang ada ransum, di belakang ada ransum. Aku pikir ransum beneran, itu pasti ada senjata, Ya. gitu. Jadi keluguan aku itulah yang membuat aku disangkain hilang. Bukan diculik, cuman nggak ngasih kabar kalau lagi main. Ya, tapi kan pasti orang nyangkanya diculik karena daerah konflik. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah. Ya malah kalau kita berdua yakin pinginnya bang culik aku dong. Kalau Bukan itu kan, diculik, kalau itu kan kakak. Iya, King. Kalau kakak jangan ngajak-ngajak aku dong. Kakak mau diculik sama yang mana sih? Siapa yang lagi nonton tuh bilang dong, sama yang lagi nonton. Mau bilang apa sama yang lagi nonton? Ya semua cowok juga nonton aku. Ike, ini juga kita punya satu berita pengalaman seorang Ikke Nurjana. Selain diculik, yang katanya diculik, walaupun tidak diculik, ini juga pernah kejadian. Ikke Nurjana alami pengalaman pahit saat manggung. Ditimpuk oleh penonton dan disoraki karena tak mau joget. Masa sih teh? Karena nggak mau joget. Kamu ya. Bukan saya teh. Bukan, cuman waktu barang hilang Beneran kak saya. ditimpuk pakai apa? Aqua. Aqua. Ulang. Maaf. Gak apa-apa, kami memang bekerja sama kok. Gak apa-apa kalau begitu harus adil, Amidi sama Le Mineral harus kita sebut juga. Disebut biar adil. Ya gak enak dong sama Nestle sama Fiji. Berani banget ini. Biar adil ya. Jadi netral ya. Netral. Teh masa sih teh Nasar zaman dulu tuh di panggung kan aku bukan, jujur aja aku bukan besar di panggung. Jadi ada di panggung itu beban mental juga buat aku. Dan mohon maaf, mungkin zaman dulu itu harusnya seksi-seksi ya, Iya, gitu ya, mohon maaf ya. Tapi aku pakai bajunya mungkin buat dia kesopanan dan nggak umum lah. Maksudnya nggak umum buat mereka ngelihat di panggung seperti itu gitu. Terus konsepnya kan pasti kalau dangdut banyak cowok dong di depan, ya kan gitu. Nggak umum, terus aku, ya pokoknya secara keluguan, mungkin kostum atau segala macam, aku tidak sesuai ekspektasi mungkin. Gitu. Aku tidak sesuai ekspektasi. Ya dia udah, ya diterima aja itu latihan mentalnya di panggung, bagaimana harus berkomunikasi dan bagaimana akhirnya harus menenangkan panggung itu gitu. Jadi itu adalah jam terbang aja tuh. Belajar lagi gimana caranya menguasai mereka tanpa harus menuruti mereka. Tapi beneran sampai dilemparin gitu? Lemparin bener sih enggak gitu ya. Biasa kan kalau di panggung tuh suka ada yang mabuk. Nontonnya campur mabuk. Oh, disurakin gitu? Ya kalau sorakin lebih gini, goyang. Masa gitu? Goyang dong. Goyang. Goyang dong. Iya betul. Iya kan. Kalau Apalagi kalau lagi zaman-zamannya Iya, betul. itu kan rokok itu kan promo. Iya, gitu. Kalau kita nggak goyang kan Goyang dah. Si Karen kemarin nyanyi diteriakin juga, bukan goyang. Kuyang.
Kepalanya doang. Oh iya. Ike, Hey. ini juga ada satu satu hal yang Teh Ike baru dapatkan beberapa waktu terakhir ini. Oh ini Teh Ike maksudnya yang memberikan ucapan yang begitu manis kepada suami tercinta. Selamat ulang tahun my husband at Carly Food. Sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusan, banyak rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. I love you so much and ever and ever. Fotonya tuh kayak soundtrack ya. Coba naikin lagi fotonya buat sobat Ambiar Soundtrack ya. apa ya? Keren. Soundtrack sinetron terus lagunya Terima kasih emak. Terima kasih. Iya apa sih? Enggak. Gitu. Apa tuh? Kalau ini kok soundtracknya bukan itu. Gimana? Gudang Gula Jaya. Tapi udah jadi WNI suaminya, Kak? Udah. Kok kamu tahu sih dia warga negara asing? Iya, cara liput kan? Ngomong-ngomong tentang ulang tahun ini kan Bukan libur. ucapkan ulang tahun. Apa ada kado spesial nggak buat sang suami? Ajak ke ini aja di villa. Mana ke Dufan Kak? Kumpul keluarga ya? Kumpul keluarga. Alam soalnya kan ya. Jadi kita kumpul keluarga, camping dan ya udah. Enak banget ya seru-seruan. itu. Tapi Teh Ike tuh emang suka camping ya. Aku baru tahu apa karena semenjak nikah sama suami yang ini jadi sukanya camping, sukanya alam gitu. Aku sering lihat di IG tuh. Jadi kalau aku sama Carly tuh aku baru menangkap bahwa aku suka alam. Iya. Dulu kita nggak pernah sempet ya. Kalau suka alam kenapa tidak menikah dengan alam? Alam Itu alam Badukun. dukun. Itu alam badut. Sedang ngobatin pasiennya itu. Astagfirullahaladzim. Aku baru tahu. Iya, awalnya sepedaan kan. Sepedaan terus kita kan selalu ke wilayah Bogor dan sebagainya, naik. Terus tiba-tiba kita mencoba untuk, kayaknya lucu ya, abis camping terus kita sepedaan. Dapatlah momen kita sepedaan sambil camping, habis itu aku ketagihan. Happy. Iya. Seru gitu loh, nyenengin gitu. Kalau menyatu dengan alam begitu enak. Kalau sibuk, masih sibuk kan? Jadi Itu kalau Rian yang suka naik gunung, Rian. Ya, terakhir Gunung Sahari. Naik jalan dong itu. Nah, Ike, terima kasih banyak ya. Bahagia selalu sama suaminya ya. Terima kasih. Di segmen berikutnya kita akan menghadirkan satu personil lainnya dari 3 kembang yang sayangnya tidak dipilih oleh seorang Cici Paramida tadi ya. Ini akan hadir hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Hari ini tuh para diva-diva yang datang ya guys. Ya. Dan single-single semua gitu. Wow. Enggak single yang di belakang udah ada Teh Ike. Oh iya Sebentar, kita lupa. Ada satu diva yang single juga. Ya. Kamu harus belajar banyak. Kayaknya mungkin kakak harus gabung sesekali jadi 4 kembang. 4 kembang jadi bergabung, jadi kan kakak yang sendiri, Kak Cici masih sendiri, yang satu ini juga masih sendiri. Nah nanti mungkin kalau misalkan kakak bergabung jadi lengkap yang sendirinya ada bertiga. Iya. Jadi bukan 3 kembang. Tapi Jadi apa? Kembang kempis. Ini diva dangdut. iya. Ya, dan lagu-lagunya tuh mereka-mereka ini dari dulu hingga sekarang tetap eksis. Dari mana? Dari musim dura. Yang satu ini Langsung aja ya, kita panggil ya. udah belasan tahun single. Iya. Kenapa kok bisa padahal cantik ya? Dan Ini jatuh dia. bangun dalam percintaan. Christina Dangdut. Kata ini judulnya apa kata Mas Rian? Secawan madu. Secawan madu. Secawan madu yang kau berikan. Nah, buat siapa nih? Buat siapa nih? Buat siapa nih? Mulai nih. Iya, buat siapa coba? Christina secantik ini, Iya loh. sesukses ini. Masa 17 tahun katanya Single? 17 tahun. Kalau aku sih nggak percaya ya. Aku juga gak Karena percaya. cinta itu nggak mungkin selama itu hilang. Iya, Nggak mungkin. bener. Kalau laki bisa, perempuan enggak. Pasti ada yang deket cuman gak mau ngasih tahu sama kita. Iya, kayaknya mungkin di private ya, guys. Banyak. Tapi kenapa sampai nggak jadi pada akhirnya? Kata siapa nggak jadi kan kita nggak tahu, siapa tahu memang disembunyikan. Bisa jadi. Bukan, kalau jadi kan ada janur kuning, Dewi. Apa janur kuning? Lah. Janur Jangan. Ya Christina kami ucapkan terima kasih. Iya cerita seorang Christina Dangdut belasan tahun. Ternyata punya mantan banyak. Hah, masa? Yang kabarnya jumlah mantannya mencapai hampir 1 kodi. Narasinya sudah lama single tapi punya banyak mantan. Nah, Lantas rata-rata apa yang mengakibatkan nggak
lanjut jauh lebih serius lagi? Atau mungkin mantan-mantannya bukan Soleh namanya. Siapa dong kira-kira? Karena mencari yang soleh kan. Namanya bukan Alvin. Mantan banyak memang, gak tahu ya. Mantan ART, mantan supir, mantan... Enggak, jangan dipeleset. Ini serius. Kita nanya serius. Iya. Mantannya ada berapa, jujur, nggak boleh bohong. Ngapain ngitung-ngitung? Kan misalkan yang ada di hati. Kayak di bintang-bintang di langit aja, nggak bisa terhitung. Seperti pasti Banyak di juga ya, perlu belajar aku dari kakak ya. Enggak, jujur ya. Iya. Jujur kacang Iya, jujur. hijau ya. Bubur. Oh, kacang hijau. bubur. Jadi yang ada di Karena hati. kenapa? Jadi gini, kalau mau yang dibilang di narasi itu mantannya Kristina banyak, kalau mau aku, iya benar banyak. Cuma kalau ada yang suka sama aku tuh aku nggak langsung welcome gitu loh. Karena? Jadi karena tidak welcome ya mantannya nggak banyak. Banyak yang alhamdulillah baik yang suka, tapi akunya nggak. Kenapa teh? Nggak Kenapa? komit gitu ya ke mereka. Bukan, nggak mau. Aku tuh fokusnya cari duit aja. Jadi banyak yang mundur. Berarti cinta nggak penting buat Mundur teteh. dia. Kenapa? Cinta nggak penting. Sebenarnya cinta juga penting ya, cuma karena aku pekerja keras, jadi cari duit mulu maunya, sampai lupa pacaran gitu. Tapi kan kita yakin lah pasti ada waktu juga. gitu loh. Bukan, masalahnya kalau perempuan udah kesibukan cari uang kayak kamu ya Wi. Tapi kalau misalnya ngelihat ada laki-laki yang bisa memprovide kamu dengan sesuai kebutuhan kamu. Udah kamu di rumah aja, biar aku yang kerja. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Ada tapi mungkin ngatur ya. Nah biasanya Rian, ada laki-laki yang Wakilkan, bisa King. memprovide perempuan, kamu nggak boleh gini, tapi dia ngatur. Nah Iya. wanita-wanita mandiri ini tidak akan pernah bisa diatur. Karena dia sudah biasa nyari uang, gue punya uang sendiri. Dan gue merasa happy dengan uang sendiri. Maksudnya nggak ngatur suami ke istri. Karena kalau yang punya uang, dia akan mengatur yang lebih. Kamu pakai celana Nah, hijau. biasanya perempuan... Tapi bukan ke sana. Oh, bukan ke sana. Bukan Ya juga ke sana, sih, lebih- pakai caranya. Lebih ke sadar diri kalau sudah menikah otomatis kodrat istri itu apa gitu. Dan Iya, biasanya iya. dan biasanya kan kalau perempuan yang sudah mapan kayak beliau-beliaunya ini. Kayak kakak juga udah diangkat, kakak juga nggak bisa diatur lah. Independent woman. Iya. Udah maksudnya udah saking keenakan. Apa yang lagunya? Sudah terlalu lama sendiri. Oh, ini cara kali ya. Sudah terlalu lama aku asik. Begitu teh, benar teh gitu. Ya, gitu. Ya bisa. Akhirnya Gini, Udah kasihkan sendiri. sendiri tuh udah bahagia gitu. Terus Ya. kalau misalkan ada harus lebih bahagia gitu. Betul. terakhir punya hubungan yang serius banget itu berapa waktu yang lalu? Berapa 5 tahun kali ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Yang mengakibatkan hubungan itu nggak lanjut tuh karena apa alasan? Ya apa ya? Karena kumpul keluarga disuruh nyanyi terus ya. Nyanyi dong. Itu ya. Nyanyi dangdut. Iya. Salah baca. Nyanyi. Capek banget suruh ngumpul. Iya. Nyanyi doang. Ubah. Aku mau tanya, aku nggak akan nanya Teike karena Teike udah ada yang punya. Aku mau tanya Teh Kris. Teh Kris lebih kalau saat ini, bukan besok atau lusa. Kalau saat ini lebih pilih yang mature atau yang apa-apa deh, yang muda. Berondong. Tapi Satu-satu ya tanyain. kalau Teike udah ada kan. Iya. Jadi Kak Cici Yang janji terus udah ada Tadi kan Christina. udah jauh cepat kan tadi udah. Iya. Oh iya iya. Udah, nah kalau Teh Kris yang gimana? Mature atau yang ya udah nggak apa-apa yang muda. Aku juga udah Dewasa mature kok. atau gitu. yang muda tapi dia pun menyanggupi apapun kebutuhannya Teh Christina. Semisalkan kalau menyanggupi pasti mau Rian. Iya. Ini misalkan tidak terlalu bisa menyanggupi. Oke. Sendiri aja. Sendiri aja. Aku gitu sih Teh. Atau duitnya banyak tapi ngeri. Aku nggak mau pusing dalam hidup ini. Jadi gini ya, dalam hidup ini aku udah mau praktis yang simple aja. Ya. Ya, aku udah nggak ngerasain semuanya kemarin-kemarin. Ya, itu pengalaman aku yang berharga banget ya dengan pernikahan aku yang Sebelumnya. walaupun memang aku berharap ingin Lebih. menikah lagi, tapi kan sampai sekarang belum ada jodohnya. Ya aku jalanin aja gitu Harapan loh. itu masih ada ya. Iya, tuh kan pancingan lagi kan. Ini harapannya. Susah jatuh cinta, Christina ingin mencari lelaki yang soleh. Itu ya Kak. Insya Allah. Subhanallah. Yang solehnya tuh maksudnya yang kayak, Kategori soleh itu apa? Kan luas Teh. yang kayak gimana Kak? Tukang kendang kami juga soleh. Pian gendang. Aduh, ngomongnya gimana ya? Tukang gendang dapetin ini. Mau ngimpi.
Sayang banget. Oh. Anda jangan begitu. Giginya baru dipasang. Jangan kayak gitu. Ini lagi menyamar jadi tukang gendang. Iya. Aslinya? CEO. CEO apa? Tukang gendang. CEO kulit gendang. Tapi siapa lah ya yang nggak mau punya suami yang soleh? Pasti semua pengen dapet yang soleh ya. Ya pastinya mature iyalah. Aku itu yang paling aku pingin tuh mature. Oh, dewasa. Terus iya dia bisa jadi imam buat aku gitu loh. Tadi soleh, sekarang imam. Om Perlan dewasa loh. Iya. Itu ge sarwana. Tapi teh muda tapi soleh gimana? Ah? Muda tapi soleh. Siapa itu King? Enggak, maksudnya ada misalkan datang yang muda tapi soleh gimana? Ada. Mesti mualaf tapi ya dia lagi di Cina, Jang Ling He. Enggak serius teh. Ciri-ciri udah kelamaan sendiri ini. Berarti harus yang mature teh. Muda soleh. Yang muda nggak oke. Yang mature lebih dewasa. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngomong aku nggak mau yang muda. Tiba-tiba. Tapi kan namanya kesukaan tuh biasanya kan langsung ngomong. Selera kan teh. Oh, kayaknya aku suka yang ini Lebih agak serak, gaduh-gaduh. lebih- Iya. Kayaknya suka yang brandy gitu. Iya. Atau gini, mature mapan atau mature bisa diajak ngobrol. Nah, Sefrekuensi. Mature. Mature mapan atau mature yang Mature mapan bisa diajak ngobrol. Waduh. nggak bisa, itu nggak mungkin, Iya. itu sempurna berarti teh. Patung gitu nggak bisa diajak ngobrol. Pilih. Ya kalau misalnya mature ya terus dia mapan gak bisa diajak ngobrol ya sama limbat lah. Ada kan yang mature, mapan, tapi dia tidak terlalu bisa nyambung dengan obrolan kita. Ada yang gitu. Gitu. Tapi kenapa bisa bareng? Bisa nikah misalkan, bisa nikah gitu misal. Ya Kau karena tandanya suka, ngomongnya. karena suka. Tapi begitu udah rumah tangga kan biasa aslinya suka ketahuan kalau sudah rumah tangga. Biasanya orang itu. Aku nggak terlalu care sama kamu tapi care sama skin kamu, skincare. Kita nggak ada yang tahu. Ini partner kayak begini, nggak diam aja. Jangan begitu. Enak. Jadi kalau ngelawak ada timbalannya. Iya, amin. Assalamualaikum. Jadi selama 6 Amin, tahun bener. kita bersama, kami juga baru tahu dia bakal ngomong kalau kita pencet tombolnya. Betul. Kalau nggak dipencet tombolnya gimana? Nah, Kristina kita baca yang satu ini ya, ini tolong diklarifikasi. Banyak yang naksir, Christina malah sering ditawari jadi istri kedua. Astagfirullahaladzim. Yang bikinnya kurang ajar teh. Wajar. Yang bikin narasinya teh. Harem. Parah Karena ini. Ditawari. Kayak kesannya lamaran Iya, kali ditawari ya Oh teh. gini deh, ada laki-laki yang beristri dan pernah mencoba mendekati Ah, seorang. itu mah cerita lama. Udah biasa lah kayak gitu ya. Iya Kak. cerita lama. Mungkin Dewi Persik juga pernah DP ya. Banyak. Mbak Cici, Mbak Iya, semuanya. Langsung pada diem semua. Dia alami semua wanita. Tapi aku juga pernah aku juga pernah Perempuan. yang punya suami nawarin mau nggak jadi suami kedua. Aku juga ada. Aku ada. Nasar Aku aja. bilang kalau aku bilang gini, mau ngasih apa? Jelas dulu. Ada kontraknya. Cocok kan? Tapi gimana cara untuk ya menolak ya gimana ya? Kok orang ada sampai berani segitunya loh? Ada lah. Rian. Gimana sih makanya jadi Laki tuh laki-laki dulu akalnya Mas Rian. banyak, Rian. Laki akalnya 1000. Iya Mas nawarinnya gimana sih? Iya kan lu punya istri. Mas Rian jangan kayak gitu, kamu DM satu orang aja ditanggepin, satu DM lagi ditanggepin itu udah sama aja. Kita kembali minggu depan. Wassalamualaikum. Belum terjawab. Tapi wajar kan itu mah namanya hidup ya pasti. Iya, jadi namanya tapi manusia. kalau pada saat aku pernah ditawarin, bukan tawarin, diminta ya, diminta. Diminta. Diminta itu pada saat aku tahun 2000-an lah ya, aku belum nikah malah. Waktu itu dia mungkin suka banget sama aku, terus Jaelah. mintanya sama ibu langsung. Langsung? Ibu jawab apa? Ya ibu aku mah nggak mungkin katanya orang udah kayak anak kok ini dan saya juga kenal istri kamu gitu. Halus, tapi nusuk. Saya juga kenal istri Iya. kamu. Ya, jadi kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi Mungkin. Jadi no way ya Kak, kalau yang maksudnya kalau yang No way. gitu-gitu saat ini Jangan, Kak. Enggak lah ya. nggak ada, no way. ya doain aja lah, doain yang terbaik Amin, gitu loh. iya. Doain yang terbaik, jangan kaget betul. dulu, belum selesai ngomong. Oh yang terbaik, betul. Ya Kaget doakan tadi. yang terbaik, semoga aku kalau memang masih ada jodohnya, Amin. ya dipertemukan jodoh yang baik. Amin. Amin. Ya ini mumpung udah ada 3 kembang, ini semuanya sudah lengkap di sini. Kita mau mengajak mereka melihat momen-momen 3 kembang ketika Masih muda. jangan bilang masih muda dong, karena sampai sekarang juga awet muda. Mulai siang. Betul. Momen beberapa tahun yang lalu yang lama
banget ya kita. Berapa tuh? Tahun 2018. Nih. Wow. Oh iya, Ya ampun. Kak Cici lagi ngomelin siapa Kak Cici itu begitu? Ini 2010 ini. Ya. 2010. 2010. Tiga kembang itu dari tahun berapa sih sebenarnya? 2010. 2010. Ide pertamanya tuh dari siapa? Ide pertamanya itu dari siapa? Ya kita karena punya Ada ada program. duta ya. Salah Ada satu duta. stasiun TV ya. Duta dulu. Jadi kita tuh sebenarnya tergabung dalam 8 dangdut wanita. Lalu kita bikin album, ada trio-trio, ada duet. Kita masuk yang trio. Terus ada trio lagi Mbak F, Iis Dahlia dan juga Ine Iis Cynthia. Cynthia. Ada duet Eri Susan dan Iyeth Bustami. Kita tergabung waktu itu adalah karena kita semuanya di momen itu pada saat itu single dibikinlah kembang. Ada program namanya Tiga Kembang Cari Kumbang. Oh, tiga kembang mencari kumbang. Yang satu udah sold out, kumbangnya Ya. datang. Kita dipetik yang satu. Iya, yang dua belum. Ada dua kembang yang masih terus. Barangkali nanti Cari mungkin kumbang. ada program baru mungkin di Trans TV nanti ada dua kembang mencari kumbang. Bagus. Oh di sini baru ada kumbang nih satu. satu. Ada satu. Kumbang. Ini belum, ini udah ada. Saya udah Kalau itu ada. masih kosong. Ada dua kumbang nih. Ada dua kumbang. Dua, cuman kalau yang itu Ada dua. kalau yang itu mungkin punya kakak kan, kalau Rian punya Kak Dewi. Kalau sama Dewi berarti Tolong dua ya, ini kumbang single dan but satu not available. Ini juga single but Tiga kembang. Oke, baik kita akan mengajak ke tiga diva dangdut ini untuk bisa memberikan label kepada temannya masing-masing menceritakan Aduh. masing-masing Ini bahaya personel nih. ini Aduh, bahaya. siapa Games bahaya. seperti apa sifat-sifatnya ya dalam ceritain atau review aku dong. Monggo. Aduh, review aku dong. Ini yang pertama Teh Cici, silakan Teh Cici berdiri di samping sini dulu. Ini tidak akan memecah belah kita. Ya Teh Cici boleh menghadap ke depan. Bawa alam ya Teh. Oh, di sini. ambil satu persatu, nggak Bentar, boleh Teh Cici nolak menghadap ke dan sana. harus kasih Oke. tahu alasannya Sekarang ya, Kak. Teh Ike sama Teh Kristina kasih label buat Teh Cici masing-masing mau ngasih label apa? Oke. Dari Ike Nurjana dulu. Aku ya? Untuk seorang Cici Paramida mau ngasih apa? Teh Cici. Silakan diambil. Oke. Apa ya? Apa ya? Oh gitu. Iya, ambil. Oh Kak Cici Oke. paling Salah. Gimana ini? Ambil aja. Ambil aja. Kak, kasih ke Kak Cici Kasih. Kak. Teh Dinobatkan Cici. sebagai si paling royal. Kenapa royalnya kenapa? Coba deh datang ke rumah Cici, semua makanan ada di dalam situ. Ya nggak sih Nazar? Betul, betul, Kan? betul, betul. Makanan Makanan ada ini, semua. makanan itu, makanan setiap datang ke rumah juga. Sebenarnya Kristina juga sama. Alhamdulillah. Makanan ini, makanan itu juga. Ini berdua emang kalau makanan Masya Allah. Tabarakallah. Kasih ke Rame berarti kalau di rumahnya ya? Iya. Rame. Malah kalau kita mukanya kelihatan susah pulang diongkosin. Masa sih? Masa sih? Iya. Banyak makanan. Datang deh Marsha. karena kalau teman-teman ngumpul itu kan pasti seleranya kan macam-macam ya. Beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi kita Iya, harus bisa pengertian itu memenuhi namanya. selera-selera yang ada begitu. Karena yang Ya, kita masa- dengar juga Teh Cici ini juga sekarang punya bisnis dapur MBG ya? Kok kamu tahu sih? Kayak Kamu tahu? nggak kayak di rumahnya Mas Rian kan, kalau kita datang ke rumahnya Mas Rian cuma dikasih air putih aja. Kristina silakan boleh. Minum air putih terus sampai Air usus putih aja ngambang. terus sampai 1.500 liter lu minum habis. Teh Kristina mau ngasih apa buat Cici Paramida silakan? Ya. Apa ya? Ambil langsung. Ayo Teh, jangan gak enak Teh, nggak apa-apa. Tadi aja Teh Cici nggak pakai nggak enak-enakan. 1, 2, 3. Ah, Pasti mau ngambil yang itu. Aku udah beli. Oke. Pasti, aku tuh di hati udah Kasih lihat. feeling. Di labeli sebagai suka ngatur. ya, apa namanya, biasalah kita kan bertiga ini pasti harus ada yang ngatur. Iya. Kalau nggak ada yang ngatur ngacak-acakan. Benar. Bukan ngatur istilahnya ya kan, memberi saran dan masukan. Yuk kita kompaknya seperti Ternyata sarannya dirasa terlalu ngatur. Oke silakan bergantian. Sekarang Teh Ike berada di tengah. Teh Ike di tengah ya. Buat Teh Ike. Aku pengen batuk. Oke Teh Cici mau ngasih label apa buat Teh Ike? Langsung panas nih. Langsung. Makanya Taker ditaruhnya di tengah. Oke kasihnya apa? Si paling bijak. Si paling Oh, bijak. Kayaknya bentar lagi nih, kayaknya nih balas-balasan ini. Iya, Paling iya, bijak. Kak, Oke Roman-Roman. bijak ya. Iya. Nasihat-nasihatnya. Iya, karena Ike ini kan orangnya dia tuh nggak mau dengar omongan apa-apa gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada omongan yang kira-kira ini menjelekkan, oh enggak.
Dia bijaksana banget. Kita lihat dulu. Berarti Teh Kristina nggak paling bijak gitu ya. Kompor kan? Teh Kristina silakan ambil satu. Dewasa sekali dalam berpikir. Ini baru Nurjana. Oh, si cewek. Si cewek polos. Polos ya? Oh ya Allah polos. Kenapa polosnya singkat? Ya, itulah selain dia bijak, dia tuh orangnya polos. Polos yang apa nih kalau ada keriuhan segala macam, kayaknya dia tuh ada apa ya gitu loh. Oke. Silakan bergantian ya. Teh Kristina berada di tengah. Punten. Silakan sekarang. Kristina. Kak Cici mau ambil apa buat Kristina? Nah ini balas pasti Kak Cici. Oke. Oh. Ada balasan dari Ya. Cici. Si paling centil. Paling centil. Centil itu bukan berarti centil apa ya, Iya. yang negatif tidak. Dia tuh orangnya tuh suka rame gitu kan. Iya. Ya, kalau cerita apa-apa tuh seru, rame. Itu dia tuh. Paling muda ya Teh. Teteh di Duta paling muda. KRI yang paling muda ya. Kri paling muda. Setelah itu baru Teh Kri. Kalau di antara bertiga paling muda dia. Paling muda kan. Kakak sekarang Kak Oke. Ike. Kak Ike silakan. Mau yang bagus apa itu? Terserah. Sangat Silakan. Ngambek, ngakak, tukang usil, cerewet, baper. Ini loh. Oh, Oh, usilnya gimana? Dia tuh ya nggak pernah bisa diem. Terus kalau misalkan udah kita lagi ngomong, tiba-tiba nyeletuknya aneh aja, usil aja. Centil dan juga usil ya. Lebih banyak bercandanya dia. Lebih banyak bercanda. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun bareng-bareng? Bertiga? Kita dari 2010, hitung aja 16 tahun ya. 16 tahun. Oh, oke. Sebentar. Ada apa lagi? Apa lagi? Kalau aku mau ngasih buat Dewi. Apa tuh? Oh ngambek. Oh nggak ngambek. Kan. Kamu aja nggak bisa ngambil hati aku. Kalian sudah berapa tahun bersama? Semangat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Langsung jelek. Sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Ada Kang Kamil sama Teh Kansa, selamat pagi. Tadi katanya terpautnya berapa? 10 tahun. Yang siapa yang lebih tua Kang? Ya. Oh, Kenapa, King? enggak, maksudnya memang enggak ada masalah umur itu. Mau yang ceweknya lebih dewasa Iya. atau cowoknya lebih dewasa, justru itu Nostalgia apa gimana? King? ya enggak. Kan nanya doang. Kan nanya doang ya, Madar. Gini, cuman yang Boleh jadi dong. masalahnya, teman-teman, saat itu Kang Kamil itu datang ke desa tersebut atau tempat tinggalnya Kansa untuk KKN. Sementara Kansa saat itu usianya baru 11 tahun. Wow. Masya Allah. Teh Kansa, Iya. apa dalam pikiran Teh Kansa usia 11 tahun melihat mahasiswa yang sedang KKN di daerahnya Teh Kansa? Iya, Iya. aku aget. Kagetnya gimana? Aget. Ya jadi dulu tuh kan KKN. Jadi kalau dulu mah apa ya kayak mengidolakan gitu. Ya, Idolakan cenah. Oh, berarti cinta pertama ya. Nah, pertama dan Masa SD lah belum cinta sih. Ya kan maksudnya ada suka-sukaan kalau mengidolakan anak kecil mana ngerti betul. mengidolakan. Katanya kayak kakak, katanya nggak punya kakak cowok gitu. Iya. Bisa nuntun ya? Iya. Dari kakak jadi cinta. Dari kakak, dari kartu keluarga. Karena Kang, bukan hanya saya sebenarnya. banyak yang mengidolakan. Iya. Oh dulu ini kumbang paling cakep di Iya. waktu KKN. Banyak yang mengidolakan kayak Teh Kristina tadi. Iya, jadi dulu berempat ada saya, Kansa, Dima, Dini, Zahra. Berempat tuh bener-bener yang deketin. Mengidolakan Kang Kamil. Kang Kamil itu umur 21 tahun ngelihat anak-anak SD. Sadar nggak saat itu? Ini kayaknya anak-anak SD kok kayaknya centil banget nih. Sentilan. Aku takut dimarahin Kaseto nih. Ya bener, kita nggak ada yang tahu. Gimana saat itu? Jadi awalnya tuh kan ada 4 bocah. Bocah. Iya bocah kan, memang bocah gitu. Jadi termasuk Kansa juga. Cuman saya tuh berangan-angan memprediksi sama teman. Awalnya iseng sama teman. Lihat nanti di antara 4 bocah itu yang paling ujung sana nanti ke depan itu bakalan cantik. Tunggu aja gitu. Sebentar. Kasihan yang 3 lagi kalau nonton gimana? Maksudnya yang lainnya nggak cantik apa gimana? Prediksi saya aja sih. Berarti waktu itu Kang Kamil udah ada juga ser-ser Belum ada, cuman Kecil, Ki. memprediksi aja. Ah, masa bisa tahu ngomong nanti gedenya cantik berarti kan pasti udah
ngebaik kan ada lah, walaupun 11 tahun itu kan gak kecil-kecil banget. Kalau kata Sundanya mah pigeulisen gitu. Oh, pigeulisen. Pigeulisen. Teteh kemudian senyum-senyum teh. Buat teh Kansa. Nggak, seneng aja melihat berdua. Ini akhirnya kan mereka berjodoh dan menikah, tapi perjalanan menuju ke sananya itu seperti apa kan KKN paling berapa lama sih? Iya. 40 hari. 40 hari doang, ya kan sampai akhirnya mereka berjodoh. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini yang sempat dilakukan sama Kansa saking dia mengidolakannya Kang Kamil ketika KKN di daerahnya. Saat berusia 11 tahun, Kansa pernah ngumpetin kunci motor Kamil ketika perpisahan KKN karena merasa kehilangan idola. Wow. Tapi ini kayak adik kakak bener loh Iya, mukanya. itu mirip. Kansa. Kansa sama kayak Kang Bim Polano ya? Siapa? Iya. Kansa, kamu umpetin supaya nggak pulang dia. Iya, pas mau pada bubar-bubaran semua kan say goodbye semuanya. Ini yang terakhir pulang. Oh, kamu jadi kayaknya nggak mau dilepas gitu. Jodoh ya. Sweet banget dihilangin. Diumpetin kemana? Ke atas pintu posko. Terus? Jadi yang 3 megangin, saya sendiri yang Ke atas. bawain kuncinya. Tapi teman kamu yang 3 tahu kamu ngumpetin. Terus pas kamu kasih kunci, kuncinya siapa? Aku. Iya. Bener begitu. Akhirnya, Enggak. akhirnya bisa. Terus pada akhirnya bisa ketemu lagi tuh gimana? Kuncinya. Kuncinya atau Enggak, kalian. Kuncinya kan belum ketemu, Kak. Kuncinya sabar. Kuncinya sama. Kelihatan maksudnya kelihatan anak umpetin dulu. kecil ngumpetin. jadi pas waktu ngumpetin kunci, yang lain itu udah pada pulang tuh jam 10 pagi selesai acara, saya sampai pulang jam 4 sore gara-gara kuncinya disembunyi sama dia. Terus Akang marah nggak atau kamu tuh gitu? Jadi saya ini ke dia tuh nanti suatu saat saya akan kesini lagi, main sebagai ada malaikat posko di gitu. Sebagai kakak kepada adik kan, nanti main lagi. Karena waktu itu kita kan nangis-nangis semuanya. Kamu nangis nggak? Nangis banget. Gimana nangisnya waktu itu? Ini ada artikel juga yang mengatakan bahwa si Kansa tidak ingin memutus hubungan dengan yayangnya. Dengan Bang Kamil ya. Tak ingin putus hubungan, Kansa selalu nyoba cari akun sosial media Kamil yang akhirnya muncul sendiri. Ya Allah sesuka itu kan. Maksudnya gimana? Emang gatel lu. Di Empos. Tapi akhirnya nyari di sosmed itu setelah umur Udah SMA kelas 3. Masih SMA kelas 3 ingat sama soalnya yang namanya baru Kamil. bikin Instagram. Baru bikin Instagram. Nyari Kamil. dicari. Iya. Kamil yang keluar Ridwan Kamil gitu enggak? Terus akhirnya Ya kan yang paling populer. penasaran nih. Terus akhirnya ketemu akunnya. Iya. Yang keluar foto onta. Biodatanya si abangnya ini Bang Kamil udah nikah atau belum? Belum. Jadi dulu emang Ternyata namanya belum nikah. bukan Kamil Faisal, kan namanya Kamil Faisal. Jadi dulu itu namanya Nazril Al Faisal karena fans Noah gitu. Emang AA belum nikah sama sekali? Belum. belum waktu itu Saat itu ya. masih berapa tahun berarti? 28 berarti kayaknya. Saat itu sadar bahwa ini mah Kansa yang dulu gitu. Awalnya sih belum nge, karena dia tuh bukan Kansa juga. Namanya Nama apa? panggilan di Ica Imut Anget. Ocha. Kansa sayang Kamil. Ya Allah Gelirian, iya astagfirullahaladzim. Terus namanya Pipih Kansa waktu itu. Pipih apa? Pipih nama panggilan kesayangan dia. Vivi Kansa. Lalu dia pas saya nanya, halo Kak, sama kabarnya gimana? DM dulu. Inbox di. Oke, lalu. Dijawab. Siapa ini? Ini Ade yang dulu waktu KKN sama. Ade. Akhirnya ini Kansa ini tidak patah semangat. Bukan cuman sosial medianya Kang Kamil. Lucu ya? Bapaknya Kamil sampai dia follow. Kita lihat yang satu ini. Kisah perjalanan cinta dari KKN hingga ke pelaminan ternyata ada peran ayah dan ibu yang membuat Kamil dan Kansa menikah. Wow, apa usaha kamu sampai ke orang tuanya Kamil? Ya, jadi dulu kan dari situ kan
ini wah kayaknya susah banget dideketin. jadi lewat iya kan ada foto sama keluarganya. Ya. Di follow juga. Kamu follow, terus kamu komunikasi sama bapaknya? Di ini dulu dong, di fallback dulu. Fallback. Di fallback abis itu baru Bapaknya, DM. bapaknya ngajak kenalan Kansa bagaimana? secara Enggak kan? sadar Tapi apa? bapaknya ngajak kenalan Kansa gitu enggak? Kamu siapa? Kok kamu cantik banget itu enggak kan? Enggak. Yang kita denger DM-nya begini, nggak dapat anaknya, bapaknya boleh deh. Gitu. Terus susahnya kenapa sih Kang Kamil? Emang Kang Kamil kan waktu itu nggak punya pacar atau udah punya pacar aja? Kayaknya sih punya. Punya, Makanya waktu itu punya. Kan waktu pas KKN juga memang punya. Tapi kenapa kan biasanya cowok mah pura-pura ada juga bilangnya nggak ada cowok mah gitu. Kamu akhirnya ketika Kayak lihat Kansa, kita. ketika lihat Kansa udah gede kayak gini dan cantik, terus akhirnya gimana? Wah kayaknya gue putusin pacar gue aja. Gitu, kayak gitu. Enggak sih, enggak. Jadi Putusnya kenapa? ada problem yang memang tidak bisa diceritakan. Karena kan, aku tahu karena Kansa masuk jadi putus. Terus gimana pada akhirnya jadinya? bisa ketemu? Penasaran? Ketemunya itu kan 2018 itu di sosmed ya. Ketemu lagi itu 2021 berarti 4 tahun kemudian. Dan itu tuh baru ketemu lagi setelah KKN dulu itu kan 2011. 2021 baru ketemu 10 tahun kemudian baru ketemu. Cara ketemunya gimana? Apakah ada bantuan orang tuanya Kamil? Atau ehan? Kamu, Apa video call dari medsos? Enggak pernah video call. Jadi cuma dari Instagram pindah ke WhatsApp. Kak ini nomor aku save ya gini-gini. Udah tapi dari situ Kiriman cuma foto? enggak. Kirim-kiriman kunci. udah dibalikin. Kalau yang lebih kagetnya itu pas apa ya? Dia cerita nggak tahu cerita gimana, inbox sama bapak saya. Terus pas cerita pas makan ini saya sini bapak mau ngobrol sebentar. Ngobrol apa? Ini siapa? Kansa, bapak tahu dari mana? Ya itu mah iseng nge-inbox ke bapak nanyain, Pak anaknya boleh buat saya? Langsung. Emang iya ya? Kayaknya sih iya deh. Coba bapak saya waktu itu punya Instagram ya. Karena kalau Gimana ya aku pengen nih punya watak Enggak, kayak baru aku mau ngomong. Kakak gini tanya sama yang sekarang sama kakak. Susah banget ini mulut mau ngomong. Kapan adek gitu, kakak coba adek kakak gitu. Adek juga pengen kayak gitu kak. Bang, mas gitu loh. Susah banget ini kayaknya sombong banget ngomong. Ada tembok besar Mother ya. Iya kayaknya gue tuh kayak ada tembok yang paling gede banget. Kepingin kayak kamu ngomong, sayang ayo dong. Oke, akhirnya bapak bilang begitu, ketemuan lah tuh. Belum. Terus bapak bilang ke ibu. Pas ke ibu bilang gini-gini udah bilang. Ibu tiba-tiba besoknya antar mama ke Bandung. Mau ngapain? Ada pokoknya. Biasanya kerjaan ya udah diantar. Pas di Bandung mama mau nanya ini Kansa siapa? Aduh ini dari mana tahu Kansa? Itu murid dulu pas waktu KKN. Kata saya tuh. Oh gitu, ya udah mama mau ketemu dia. Bukannya mama ada kerjaan? Enggak, mama pengen ketemu yang namanya Kansa. Yang mana? Ketemu di Bandung. Lalu apa yang Sama mama disampaikan? juga berarti di Bandung. Ketemu Bertiga semua. tuh berarti bapak, ibu sama Kamu Bapak gimana? nggak ikut. Kamu gimana? Dudak. Wah dilamar aku nih. Langsung nyanyi nggak? Dagedi gedaduk hati. Enggak sih, lebih ke tremor aja gitu kayak Tremor itu tangannya, Bergetar, kakinya Kak. enggak? Iya, kayak ujian gitu. Kang Kamil berasa ganteng banget kali ya. ini Terus akhirnya mamanya Kamil bilang apa saat pertemuan itu? Kansa kayak langsung ini gitu. Apa gimana bilang? Kayak Ada apa nih? Langsung serak mamanya. Iya, jadi Bagus dukun kamu ya. jadi Ngomong gimana? Jadi langsung mama tuh kayak Kansa sebenarnya Kansa tuh punya pasangan enggak katanya gitu kan. Ya jujur kan enggak waktu itu gitu. Ya kebetulan kan Kamil juga enggak. Daripada nih katanya teman-teman mama juga udah pada jodoh-jodohin ke anaknya. Ya udah kalau misalkan Kamil mau sama Kansa lanjut serius aja dari situ. si AA bisa mama Mama ngomong kayak diem. gitu. Apa AA sebenarnya sudah kasih sedikit kode-kode ke mama bahwa suka makan? Serius? Jadi pas di lokasi itu saya juga sempat kaget. Ya, mama kok tiba-tiba ini? Kenapa emak Kan gua belum nih? ada persiapan Tapi hati AA apa-apa. sebenarnya sama Kansa pertama ketemu udah kok Pas cantik pertama gitu. ketemu lagi. Ya pas ketemu lagi, bingung. Bingungnya? Aduh, Ini anak, Cantik, ini gede anak kan dulu yang prediksi saya cantik kok bener ya, cantik bener. Iya, sambal dadak. KKN berarti ketemu nikah. Iya.
akhirnya. Pendekatan berapa lama? Cuman 2 bulan sampai 3 bulan nggak langsung nikah. Wow. Sudah di... Nggak langsung ketemu dulu ke Ketemu di keluarga yang ada di ya, Subang. jadi ayo kita ke sana silaturahmi. Gini apa? Terus ini udah nikah berarti dong sekarang? Iya udah. Anak udah baru melahirkan Rasanya kemarin. nikah ya. baru melahirkan. Alhamdulillah. Wah, pertanyaannya waktu nikah manggil dangdut nggak? Kan di Ini Subang yang apa? namanya dari KKN lanjut ke KUA. Selamat buat kalian. Kita warisan lagi tetap di lagi. Bagi-bagi Ambiar. Gege. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih Kak Cici, Teh Iksan, Teh Kri. Terakhir di bagi-bagi Ambiar, ini dia 3 kembar.